Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setio Haryono, calon guru penggerak dari SMA Negeri 16 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak angkatan keempat. Di sini saya akan memberikan tanggapan reflektif. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan tema. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demikian halnya sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan bimbingan atau arahan tentang sebuah ilmu, baik secara teori maupun secara praktek, mengarahkan siswa dengan memberikan dorongan atau motivasi kepada murid agar terus mengembangkan potensi yang ada. Namun kita juga harus menyadari adanya potensi masing-masing murid yang berbeda, namun semuanya akan menunjukkan hasil sesuai kodratnya. Lalu apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Saya memberikan contoh misalnya ketika kita berada di dalam satu kelompok belajar atau satu kelas. Sebagai guru, kita mengajarkan materi yang sama pada mereka tanpa membedakan dari latar belakang apapun yang dimiliki murid. Semua berhak kita beri layanan sehingga mendapatkan transfer ilmu serta pengalaman yang bermanfaat dan diperlukan murid sesuai jenjangnya. Selain itu, kita harus terus memacu dan mendampingi murid menemukan gagasan pemecahan sebuah permasalahan. Kita mengajar dengan penuh kasih sayang dan memberikan keleluasaan pada masing-masing murid. Misalnya ketika kita memberikan sebuah permasalahan tentang lingkungan, maka kita berikan kebebasan murid dalam menentukan langkah pemecahan terhadap contoh permasalahan yang kita berikan tersebut. Kita juga terus memberikan motivasi, dorongan yang sama kepada semua murid dalam menerapkan ilmu serta agar terus bersemangat dalam belajar. Namun, masing-masing murid tentu akan menghasilkan interpretasi yang berbeda. Disinilah makna bahwa guru tidak akan mampu mengubah kodrat anak atau murid. Kita berikan penghargaan dan dukungan penuh kepada murid dan memberikan penguatan, misalnya dengan menunjukkan manfaat hasil belajar yang diperoleh untuk masa depan mereka. Adapun konsep yang telah dilakukan, yaitu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menjadi sahabat bagi para murid agar mereka merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bersama kita. Selain itu, agar mereka bisa lebih terbuka ketika menemukan satu permasalahan, agar kita dapat membantu mereka untuk mengarahkan mereka dalam pemecahan masalah tersebut. Pada masa kondisi sekarang ini, kita berhadapan dengan murid yang berada pada era teknologi yang berkembang sangat pesat. Kita tidak bisa melarang murid menggunakan berbagai aplikasi media sosial misalnya. Justru, kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar kita bisa memberikan pengarahan kepada murid kita untuk memilih penggunaan atau pemanfaatan aplikasi media sosial yang ada yang mengarah secara positif untuk masa depan mereka. Demikian tanggapan reflektif dari saya. Salam guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.